Kembali di Kompas Siang, Saudara. ABK Fandi Ramadan dan 5 terdakwa lainnya menjalani sidang putusan dalam kasus penyeludupan 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam Kamis pagi. Dalam kasus ini, Fandi dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Fandi didakwa terlibat dalam penyeludupan 2 ton sabu dengan menggunakan kapal tanker MT Sea Dragon yang disergap aparat di perairan Karimun, Kepulauan Riau pada Mei 2025. Dalam sidang sebelumnya, jaksa menolak nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan Fandi. Jaksa menyatakan tetap menuntut agar Fandi dihukum mati. Fandi Ramadan, anak buah kapal Sea Dragon, terdakwa kasus penyelundupan 2 ton sabu dituntut hukuman mati. Fandi bersama 5 terdakwa lainnya didakwa terlibat dalam penyelundupan 2 ton sabu dengan menggunakan kapal tanker MT Sea Dragon Tarawa yang disergap aparat di perairan Karimun, Kepulauan Riau pada Mei 2025. Ibu Fandi Ramadan, Nirwana, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan anaknya dan menggugurkan tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa penuntut umum. Sang ibu menilai Fandi tidak bersalah dan merasa dijebak. Pasalnya, Fandi tidak mengetahui adanya 2 ton sabu di kapal. Di harapan saya sama Bapak Jaksa, Ibu Hakim yang mulia, tolonglah bantu anak saya, bebaskanlah anak saya. Kalau jika memang anak saya tidak bersalah, bebaskan anak saya. Janganlah anak saya dituntut. Saya nggak terima, saya nggak ikhlas. Tapi kalau memang anak saya terbukti bersalah, saya ikhlas. Tapi anak saya kalau tidak terbukti bersalah, tolonglah bebaskan anak saya. Dia harapan kami, banggaan kami, masa depan kami. Saya sebagai orang tua berharap penuh kepada Ibu yang mulia. Mohonlah tidak lanjutkan. Tolong buatlah seadil-adilnya dengan anak kami yang bernama Fandi. Janganlah dia divonis. Kalau memang dia tidak bersalah, bebaskanlah dia. Atas tuntutan itu, keluarga Fandi yang didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea menemui pimpinan Komisi 3 DPR untuk meminta keadilan atas kasus yang menjerat anaknya. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman merespon aduan keluarga Fandi, ABK yang dituntut hukuman mati. Habibur Rahman mengatakan tuntutan mati terhadap Fandi janggal karena Fandi jelas bukan mastermind atau orang yang paling diuntungkan dalam penyelundupan narkotika. Itu ya, satu penerapan hukumnya dalam perumusan tuntutan seperti apa ya. Itu kan sangat janggal. Kalau sebagai upaya terakhir tentu harusnya kepada mastermind, orang yang merencanakan, orang yang melaksanakan, orang yang mengambil paling besar manfaat ya, dan orang yang pelaku utamanya, kurang lebih kan begitu. Itu tuntutan hukuman mati. Harusnya hanya diterapkan seselektif itu. Nah itu kejanggalannya. Kemudian terbongkar tadi ketika diperiksa katanya lawyernya dari pihak yang meriksa, itu kan. Gimana dia mau all out membela kepentingan kliennya? Sebelumnya, jaksa penuntut umum menolak nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan Fandi beserta 5 orang terdakwa lainnya dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Jaksa menolak klaim terdakwa Fandi tidak mengetahui muatan narkotika di kapal tanker tempatnya bekerja. Jaksa menilai terdakwa aktif membantu proses pemindahan barang dan tidak melaporkan adanya muatan terlarang. Dengan demikian, jaksa tetap menuntut hukuman mati pada semua terdakwa termasuk Fandi Ramadan. Atas nama terdakwa Fandi Ramadan berkenan memutuskan dalam putusan sebagai berikut. 1. Menolak nota pembelaan atas nama terdakwa Fandi Ramadan untuk keseluruhan. 2. Memutus perkara ini sebagaimana dalam dakwaan pertama primer penuntut umum serta surat tuntutan yang mana telah penuntut umum bacakan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 yang pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan pidana tersebut. Proses hukum terhadap terdakwa Fandi dan 5 ABK lainnya masih bergulir di Pengadilan Negeri Kota Batam. Keluarga masih terus berharap keadilan. Masa jaksa menuntut para terdakwa dengan hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV.
Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan persidangan vonis terhadap ABK Fandi Ramadan dalam kasus dugaan penyeludupan 2 ton sabu, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juru kamera Ijan Faris di Batam, Kepulauan Riau. Bene, untuk saat ini agenda persidangan dilakukan pukul 9.30 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lalu seperti apa saat ini? Apakah sidang telah dimulai dan bagaimana dengan terdakwa ABK Fandi Ramadan? Ya, Juno dan juga saudara, memang bisa saya kabarkan hingga setidaknya pada saat ini pukul 11:20 waktu Indonesia Barat sidang juga belum dimulai begitu ya, karena sebelumnya kalau dari informasi yang kami terima dan juga berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Batam kelas 1A, kami coba cek jadwal persidangan memang dijadwalkan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, namun hingga sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda persidangan akan dimulai. Bahkan juga kami juga sempat mencari informasi kalau memang terdakwa dan juga pihak keluarga ini belum datang ke Pengadilan Negeri Batam. Kami hingga sampai saat ini masih terus menunggu konfirmasi dari pihak Pengadilan Negeri Batam akankah nantinya memang akan diundur atau seperti apa, begitu Juno. Untuk sebelumnya pledoi dari ABK Fandi Ramadan ditolak oleh jaksa. Lalu seperti apa hingga saat ini respon dari pihak keluarga menunggu putusan dari majelis hakim? Ya, Juno dan juga saudara, memang seperti kita ketahui sebelumnya, Fandi Ramadan ini juga telah menjalankan sidang pledoi atau membacakan nota pembelaannya. Namun pada sidang pledoi memang jaksa penuntut umum menolak pledoi dari Fandi Ramadan dan tetap menuntut Fandi dengan hukuman tuntutan mati bersama dengan 5 orang terdakwa lainnya, di mana kita ketahui dari 6 orang ABK ini sendiri, 2 ini merupakan warga negara asing dan juga 4 orang lainnya ini merupakan warga negara Indonesia yang semuanya ini dituntut atas tuntutan hukuman mati karena memang pada saat itu jaksa menilai bahwa ke-6 orang ABK ini diduga menyelundupkan sabu sebesar 2 ton. Nah, kalau dari informasi dari pihak keluarga tentunya masih sama seperti kemarin, di mana pihak keluarga juga ini masih keberatan dengan tuntutan jaksa dan juga berharap ada keadilan, sehingga memang kita ketahui beberapa waktu lalu pihak keluarga juga sempat berkunjung ke Jakarta dan ada komunikasi dengan Komisi 3 DPR RI. Kemudian juga pengacara Hotman Paris juga turut membantu pihak dari Fandi Ramadan, dan juga kalau untuk dari respon pihak JPU hingga sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi dari pihak JPU. Namun terbaru Juna dan juga saudara, baru saja tadi memang kami melakukan wawancara dengan pihak Komisi Yudisial, di mana pihak Komisi Yudisial mengirimkan 1 orang perwakilan anggota Komisi Yudisial yakni Abhan yang langsung diturunkan begitu untuk nantinya mengawasi proses persidangan dan mengawasi apakah ada dugaan kecurangan di dalam persidangan atau tidak. Seperti itu, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana proses persidangan yang saat ini agendanya adalah vonis terhadap ABK Fandi Ramadan dan 5 terdakwa lainnya atas dugaan penyeludupan sabu 2 ton. Terima kasih atas informasi Anda, rekan Benediktus Aditya dan juru kamera Ian Faris dari Batam, Kepulauan Riau. Dan saudara, sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut